warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan, kesehatan, umur panjang sehingga kita telah dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam rangkaian salat zuhur berjamaah sekaligus mengikuti sedikit pencerahan untuk anak-anak kami. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan sebagaimana telah kita rasakan pada hari ini. Yang kami hormati pimpinan Dayah Ruhul Qur'ani bersama dengan seluruh Dewan Guru, Ustadz, Ustazah, para staf yang telah berhadir, teristimewa anak-anak kami, generasi muda adalah harapan bangsa di kemudian hari. Anak-anak kami sekalian berbicara tentang kehidupan di kemudian hari, di masa depan. Ini tergantung kepada generasi-generasi anak-anak kami sekalian. Ini semua orang tahu, para pemuda ini adalah generasi apa? Generasi penerus di masa yang akan datang. Artinya dunia ini terus bergulir, waktu terus berjalan, generasi terus berganti. Oleh karena itu, persiapkanlah diri kalian dengan baik, persiapkanlah diri kalian dengan matang untuk mengarungi kehidupan yang ke depan yang dunia sudah semakin tinggi dan dunia ini sudah semakin maju. Oleh karena itu sudah harus dibarengi dengan pengetahuan yang maju. Nah, oleh sebab itu anak-anak kami sekalian, belajarlah dengan sungguh-sungguh, belajarlah dengan rajin. Kuncinya belajar sungguh-sungguh dan rajin itu apa? Apa kuncinya? Apa kiatnya? Apa resepnya? Coba, siapa bisa jawab? Apa resepnya untuk bisa belajar bersungguh-sungguh dan rajin? Apa kiatnya dan apa resepnya? Siapa yang tahu? Apa lagi? Ya, keinginan boleh, macam-macam boleh. Tapi kesemuanya itu yang paling penting itu apa? Nawaitu, niat. Mau kemana belajar ini? Apa tujuan belajar? Dan apa tujuan hidup? Apa tujuan hidup? Betul, tapi cara berbakti itu kalau nggak ada ilmu, macam mana kita berbakti?
Salah terima ilmu nanti ya semua bilang agama baik nanti. Iya kan? Jadi oleh karena itu belajarlah ilmu, terutama ilmu agama dengan sebaik-baiknya. Jadi tadi resepnya belajar itu apa tadi? Niat kan? Niatnya untuk menuntut ilmu, untuk mencari pengetahuan. Pengetahuan ini bermanfaat untuk siapa? Untuk siapa diniatkan? Diri sendiri dan beres. Bermanfaat ilmu itu untuk diri kita sendiri dan orang banyak. Nah, resep satu lagi ini untuk mencari ilmu apa? Ikhlas. Kalau enggak ikhlas, mana kita menuntut ilmu? Ya kalau di sini nanti ya pesan di umpama ini di pesantren, kadang nanti nggak ada air, mau mandi ini apa ini, ya kalau nggak ikhlas, ya itu mohon. Jadi kesemuanya harus ikhlas. Jadi kalau sesuatu kita perbuat, kita laksanakan dengan ikhlas, itu tidak terasa. Coba nanti anak-anak kami rasakan, kalau sesuatu pekerjaan itu kita laksanakan dengan sepenuh hati dan ikhlas, itu tidak akan terasa berat. Rasanya kalau di kantin terlambat masak itu enggak masalah, karena kita jalani dengan tenang, dengan sabar. Tapi anak-anak kalau tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, ini pasti ketinggalan rumah, teringat bentar-bentar pulang, teringat sebentar-bentar HP, teringat sebentar-bentar jajanan, belum apa kok telat kali memek, keluar bunyi bel, ini perut sudah lapar. Kalau tidak ikhlas tuh akan terjadi macam-macam. Nggak enak di pesantren, HP nggak ada, ini nggak ada, itu nggak ada. Tetapi kalau kita jalani dengan secara ikhlas, insya Allah ini tidak terasa. Waktu terus berjalan sampai kalian nanti berhasil. Tapi jangan coba-coba kalau tidak ada ikhlas, kalau nggak ikhlas. Ilmu pun susah masuk, tapi kalau ikhlas, ilmu tak tu demong. Kalau kita ikhlas. Tapi kalau kita ikhlas, makan pun kalau kita enggak ikhlas, rasa iya, rasa enggak. Apa yang kita makan itu enggak terasa. Tapi kalau kita ikhlas, begini, biarpun lauknya sayur rasa daging ayam, tapi kalau kita enggak ikhlas, daging ayam terasa sayur. Betul? Jadi kesemuanya ini harus ikhlas. Dalam menuntut ilmu, dalam menjalani kehidupan harus ikhlas. Zaman dahulu kala ada satu contoh. Ini kalau kami enggak salah masa zaman Nabi Musa. Ada seorang pemuda, dia ini sangat ikhlas. Jadi kurang lebih ceritanya mungkin anak-anak udah pernah dengar. Cerita seorang pemuda duel dengan iblis. Pernah? Pernah dengar? Oh udah pernah enggak? Anak boleh berkali. Udah? Belum? Jadi ceritanya kurang lebih begini. Ada seorang pemuda ini, dia hidupnya ya alim, dan kuncinya dia ini sangat ikhlas dan tawaduk. Dia ini rendah diri. Suatu ketika masyarakat mengadukan
halnya kepada si pemuda ini tentang kelakuan iblis. Ada satu batang kayu, disitulah tinggal iblis. Orang pergi ke masjid dia ganggu, orang pergi ke musala dia ganggu, orang pergi ngaji dia ganggu. Laporlah pada pemuda ini. Lapor kepada pemuda ini, pergilah pemuda ini mencari ini setan ini. Keluar katanya, kalau kau berani sama saya, keluar, duel. Dalam duel ini kalah setan ini. Dia minta ampun, saya ngaku kalah, jangan kau pukuli saya lagi. Tapi besok kita duel lagi katanya. Kalau kamu menang, nanti akan saya kasih hadiah, kata iblis ini, segepok emas. Duel, besoknya duel. Kalah anak muda ini. Kalah. Terus dibilang sama iblis, kenapa kamu kalah? Kamu tahu, kemarin itu kamu lawan saya karena Allah, tapi ini karena emas, ada iming-iming hadiah. Jadi di sini kita ambil kesimpulan bahwasanya kalau kita lakukan sesuatu pekerjaan itu karena Allah, itu pasti kita berhasil. Itu contoh tadi, duel iblis sama itu. Karena duel pertama dia karena Allah, duel kedua karena emas. Nah, adik-adik itu juga, jangan karena pergi ke pondok untuk supaya senang orang tua aja, bukan diniatkan untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang banyak, ataupun supaya dibilang orang alim. Kita nggak perlu dibilang orang alim, tapi yang penting nanti kehidupan kita ini baik, beragama, dan bermanfaat bagi orang banyak. Anak-anak sekalian, jadi dari pembicaraan kita pada siang ini dapat kita ambil kesimpulan sesuatu pekerjaan itu harus dilakukan dengan apa? Udah siap? Ikhlas? Yakinlah apabila sesuatu pekerjaan itu kita lakukan dengan ikhlas, insya Allah kita akan menggapai kemenangan, menggapai kehidupan yang lebih baik. Mungkin itu saja sebagai pencerahan pada siang ini. Mungkin kalau anak-anak kami ada yang ingin bertanya, 1-2 orang. Pak Ustadz, boleh Ustadz? Mau dialog dikit, mana tahu ada yang mau ditanyakan? Hah? Enggak, anak-anak. Tentang belajar ikhlas, jangan tentang lain. Ya udah. Udah kalau begitu kita sudahi dulu. Oh ada, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, definisi ikhlas itu artinya kita menerima apa adanya. Menerima apa adanya dalam arti kata seumpama mau makan.
lauknya habis. Tapi kalau kita itu kalau kita pasti makannya itu sangat lezat. Jadi definisi ikhlas itu menerima apa adanya. Kalau bahasa Jawanya itu legowo. Paham ya? Menerima apa adanya. Demikian ya anak-anak sekalian. Mungkin yang lain udah ya. Demikian inspirasi singkat pada siang ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah sama-sama kita dengarkan tausiah dari Abah kita seputaran tentang pentingnya ikhlas dalam ilmu. Langsung saja, agenda setelah ini ialah pemberian cenderamata yang akan diserahkan oleh pimpinan Dayahul Qurani Ustaz Kamil Syafruddin LC Diplom. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Oke, setelah ini sesi door prize seperti biasa. Siapa yang ikhwan atau akhwat dulu mulai? Ikhwan. Ya, ikhwan dulu mulai. Tolong didengar dengan seksama. Ini pertanyaan berkaitan dengan keikhlasan kita dan niat kita dalam menuntut ilmu agama. Ya, pertanyaannya adalah modal utama seorang menuntut ilmu adalah niat. Coba sebutkan hadis tentang niat.
Ya hadisnya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung pertanyaan selanjutnya ke akhwat. Ya, untuk akhwat insyaallah mudah. Ya, cuma modalnya cepat gerakan tangan aja. Pertanyaan untuk akhwat adalah coba sebutkan modal yang paling utama dalam menuntut ilmu. Mungkin cukup sekian door prize pada hari ini. Untuk besok ada tausiah juga setelah zuhur? Nggak ada lagi, oke. Jadi hari ini terakhir ya, hari ini terakhir dan kita sudahi door prize pada hari ini. Insyaallah jika ada kesempatan, jika ada waktu akan kita adakan door prize di lain kesempatan dengan hadiah yang luar biasa mewah insyaallah. Kita akhiri hari ini. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang ingin istirahat.